Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, Ibu dosen, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil wawancara dan analisis sistem informasi akuntansi yang diterapkan pada perusahaan kami, khususnya pada siklus penjualan, siklus penggajian, dan juga siklus aset tetap. Berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan, kami menyusun diagram arus data atau DAD serta flowchart yang menggambarkan aliran data dan proses bisnis yang terjadi dalam perusahaan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang DAD. Pada diagram arus data, siklus penjualan ini prosesnya dimulai dari pelanggan yang mengirimkan purchase order atau PO kepada perusahaan. Data pesanan tersebut diterima oleh staf admin, kemudian diinput ke dalam sistem perusahaan. Setelah pesanan diterima, perusahaan melakukan pemesanan barang kepada vendor sesuai kebutuhan pelanggan. Nah, vendor kemudian mengirimkan barang kepada perusahaan untuk diproses lebih lanjut. Selanjutnya, staf admin membuat delivery order, surat jalan, dan faktur penjualan sebagai dokumen transaksi. Setelah barang diterima oleh pelanggan melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening perusahaan. Nah, transaksi tersebut kemudian dicatat oleh staf admin keuangan menggunakan software Accurate online dan disimpan dalam database penjualan perusahaan. Melalui DAD ini dapat dilihat bagaimana aliran data berpindah dari pelanggan hingga menjadi informasi penjualan yang tercatat dalam sistem. Kemudian kita beralih ke flowchart. Di flowchart penjualan ini menggambarkan urutan aktivitas yang dilakukan perusahaan. Prosesnya dimulai dari penerimaan purchase order dari pelanggan, kemudian staf admin melakukan input pesanan ke sistem dan melakukan pemesanan barang kepada vendor. Setelah barang diterima dari vendor, perusahaan membuat dokumen pengiriman dan faktur penjualan. Barang kemudian dikirim kepada pelanggan. Selanjutnya, pelanggan melakukan pembayaran melalui transfer bank. Setelah pembayaran diterima, staf admin keuangan mencatat transaksi ke dalam sistem Accurate online dan proses penjualan dinyatakan selesai. Flowchart ini menunjukkan tahapan kegiatan operasional yang dilakukan oleh perusahaan secara berurutan. Oke, pindah kepada penggajian. Pada bagian penggajian, kita mulai dari DAD-nya dulu. Pada diagram arus data penggajian ini, prosesnya dimulai dari data absensi karyawan. Data absensi tersebut direkap oleh staf admin dan disimpan sebagai data absensi perusahaan. Data absensi ini kemudian digunakan sebagai dasar dalam proses perhitungan gaji. Hasil perhitungan gaji selanjutnya dikirim kepada General Manager untuk dilakukan pemeriksaan dan juga persetujuan. Setelah mendapatkan persetujuan, proses pembayaran gaji dilakukan menggunakan sistem payroll perusahaan. Dalam penggajian yang telah selesai diproses, kemudian disimpan dalam database perusahaan seperti itu ya, sebagai arsip dan juga dokumentasi. Melalui DAD ini dapat diketahui bahwa data absensi menjadi informasi utama dalam proses penggajian karyawan. Kemudian pada bagian flowchart penggajian ini menggambarkan tahapan proses pembayaran gaji kepada karyawan. Prosesnya diawali dengan pencatatan kehadiran menggunakan mesin absensi, kemudian data absensi ini direkap oleh staf admin dan digunakan dalam proses penghitungan gaji. Setelah penghitungan selesai, hasil diperiksa oleh General Manager. Apabila data sudah sesuai, pembayaran gaji dilakukan melalui sistem payroll. Data penggajian kemudian disimpan sebagai arsip perusahaan dan proses penggajian pun selesai. Seperti itu. Flowchart ini menunjukkan urutan aktivitas yang dilakukan dalam pengelolaan penggajian karyawan. Kemudian berpindah ke bagian 3, ada aset tetap. Kita mulai dari DAD. Nah, pada diagram arus data aset tetap ini, prosesnya dimulai dari adanya kebutuhan aset yang diajukan oleh bagian terkait. Pengajuan tersebut kemudian diajukan kepada pihak manajemen untuk mendapatkan persetujuan. Setelah disetujui, perusahaan melakukan pembelian aset. Nah, aset yang telah diperoleh dicatat ke dalam sistem inventaris dan diberikan nomor identitas aset.
Data aset ini kemudian disimpan dalam database aset tetap perusahaan. Nah, selama masa penggunaan, perusahaan biasanya melakukan proses monitoring dan penyusutan aset secara berkala. Apabila aset sudah tidak digunakan atau mengalami kerusakan berat, perusahaan melakukan penghapusan aset dari daftar inventaris. Dan DAD ini menggambarkan bagaimana data aset dikelola sepanjang siklus hidup aset tersebut. Kemudian di bagian flowchart aset tetap ini menggambarkan urutan aktivitas dalam pengelolaan aset perusahaan. Prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan aset seperti itu. Selanjutnya dilakukan pengajuan dan persetujuan pembelian aset. Setelah aset dibeli, aset dicatat ke dalam daftar inventaris dan diberikan kode inventaris. Aset kemudian digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan dan dilakukan pemantauan secara berkala. Perusahaan juga melakukan perhitungan penyusutan selama masa manfaat aset. Jika aset sudah tidak layak digunakan, perusahaan melakukan penghapusan aset dan penghapusan aset dari pembukuan dan inventaris perusahaannya. Nah, flowchart ini menunjukkan tahapan pengelolaan aset tetap secara sistematis mulai dari pengadaan hingga penghapusan. Nah, berdasarkan hasil wawancara dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah menerapkan sistem informasi akuntansi pada siklus penjualan, penggajian, dan aset tetap dengan cukup baik. Penerapan sistem tersebut membantu perusahaan dalam mengelola data, meningkatkan efisiensi kerja, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif. Oke, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen dan juga teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.